Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Gina Alia dari kelas internasional Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM B1A024040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reformasi hukum harus mengejawantahkan Pancasila. Profesor Dr. J.S. Sahetapi, SHMH, dalam makalah ini menekankan pentingnya mewujudkan Pancasila sebagai sistem hukum Indonesia, khususnya dalam sistem reformasi yang sedang berjalan. Makalah ini juga berfokus pada sistem hukum nasional yang masih terpengaruh oleh kolonialisme Belanda, khususnya pada sistem hukum pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang masih belum disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Satu, hukum kolonial dan ketidakadilan. Sahetapi mengkritik bahwa sistem hukum yang masih diterapkan di KUHP dan di BW masih diwarisi dari sistem hukum kolonialisme Belanda yang masih belum memiliki sistem dasar hukum yang sah di Indonesia dan masih mempertahankan bentuk kolonialismenya. Meskipun sudah ada usaha untuk mengubahnya, yakni dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang hanya mengubah namanya saja, tetapi tidak dengan substansinya. 2. Pancasila sebagai sumber hukum. Sahetapi mengungkapkan bahwa Pancasila seharusnya bisa menjadi sumber hukum utama di Indonesia. Namun, kenyataannya belum diimplementasikan secara menyeluruh dalam sistem hukum. Pancasila seharusnya bisa menjadi sumber hukum yang adil dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. 3. Kritik terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih seringkali tercemar oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta peradilan yang tidak adil. Hal ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih belum mewujudkan tugas mereka secara jujur dan adil. 4. Reformasi hukum yang terhambat. Sahetapi mengungkapkan bahwa reformasi hukum meskipun sudah dimulai sejak era Orde Baru, tetapi pada dasarnya reformasi hukum masih terhambat dan belum ada perubahan yang signifikan. Banyak aparat penegak hukum yang sudah tercemar, serta para pemimpin negara yang terlalu berfokus pada pencitraan dibandingkan perbaikan sistem hukum secara substantif.